Bagaimana saksi? Sah? Sah, jawab semua orang yang menyaksikan prosesi akad nikah itu. Suara mereka menggema di bawah tenda. Ketika penghulu mulai membacakan doa, suara gamelan yang lembut mengiringi, menciptakan suasana yang semakin syahdu. Reva menundukkan kepala, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ini adalah momen yang telah ia tunggu-tunggu. Momen di mana ia dan Angga resmi menjadi suami istri. Namun, kebahagiaan gadis berusia 24 tahun itu tidak bertahan lama. Sesaat setelah penghulu selesai membacakan doa, terjadilah sebuah malapetaka yang tak pernah dibayangkan semua orang. Tiba-tiba saja langit yang tadinya cerah berubah menjadi mendung. Awan hitam pekat berkumpul dengan cepat, menutupi cahaya matahari dan menciptakan suasana yang suram. Angin yang semula berembus lembut kini berubah menjadi kencang, menerbangkan dedaunan dan debu. Hiasan janur kuning yang berdiri kokoh mulai bergoyang hebat. Beberapa di antaranya roboh dan terhempas ke tanah, sementara rangkaian bunga berhamburan. Suasana yang semula penuh sukacita mendadak kacau balau. Para tamu yang semula berbincang dan tertawa mulai berkerumun dengan cemas, mencoba memahami perubahan cuaca yang tiba-tiba ini. Suara gamelan yang tadinya mengalun merdu seketika berhenti dimainkan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang melengking. Reva yang berdiri di dekat pelaminan menatap lurus ke depan dengan mata yang terbelalak ketakutan. Wajahnya pucat pasi seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya bergetar hebat, seakan tidak mampu menahan beban ketakutan yang menghantamnya. "Reva, ada apa?" Angga berteriak, mencoba mendekat dengan langkah terburu-buru. Reva berdiri kaku, matanya terbelalak dan mulutnya terbuka lebar. "Kamu kenapa, Reva?" Pak Wiyoko ikut panik. "Apa yang kamu lihat? Beritahu Bapak." Alih-alih menjawab pertanyaan Pak Wiyoko, tubuh Reva justru kehilangan keseimbangan dan ambruk ke tanah. "Reva!" Beberapa tamu berlari ke arahnya, mencoba memberikan pertolongan, sementara yang lain berhamburan pergi menyelamatkan diri sendiri. Angga mengguncang-guncangkan tubuh istri cantiknya yang kaku di pangkuannya dan tak sadarkan diri. "Reva, bangun Reva!" "Reva sayang, kamu kenapa sayang?" Bu Rati menangis sejadinya. Reva sayang, kamu kenapa sayang?" Bu Rati menangis sejadinya. "Bangun Reva, ini ibu, bangun." "Apa yang sebenarnya terjadi, Eyang? Anakku kenapa?" Pak Wiyoko langsung mencecar Eyang Rejo, tetua di keluarganya. "Malapetaka," ujar Eyang Rejo. "Wiyoko, sesaji yang kamu siapkan, apa ada yang terlewat atau kurang?" "Sesaji semua lengkap, Eyang. Tidak ada satupun yang terlewat dan kurang," sangkal Pak Wiyoko. "Kamu yakin?" "Yakin sekali, Eyang." "Coba Pak Wiyoko ingat-ingat, barangkali ada hal lain yang terlewat. Janji tertentu misalnya." Pak Saji sang besan menyahut. Itu juga tidak ada," jawab Pak Wiyoko. "Saya tidak punya janji apapun pada siapapun." Bagaimana dengan ritual yang dilakukan Reva? Dia tidak melanggar pantangan saat sedang dipingit dan berpuasa juga kan? Pak Wiyoko mengangguk membenarkan. "Ya, Reva melakukan itu semua. Dia anak yang patuh, jadi tidak mungkin melanggar pantangan." "Bapak ini apa-apaan sih, malah ngobrol?" teriak Bu Rati ke suaminya.
Cepat lakukan sesuatu, Pak. Cari orang pintar atau kiai yang bisa mengobati. Rati benar, Wiyoko. Cepat pergi ke rumah Mbah Kawi. Cuma Mbah Kawi yang bisa menolong Reva, kata Eyang Rejo. Saya ikut, kata Pak Saji menawarkan diri. Akan lebih aman kalau Pak Wiyoko tidak pergi sendiri. Eyang, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Menantu saya kenapa? Tanya Bu Halimah. Eyang Rejo menggeleng pelan. Saya juga tidak tahu, ujarnya jujur. Sesaji semua lengkap, tidak ada kurang satupun. Berarti malapetaka ini datangnya bukan dari sesaji yang kurang. Kalau begitu, dari mana datangnya, Eyang? Cecar Bu Halimah. Sekali lagi Eyang Rejo menggeleng pelan. Mungkin dari sesuatu yang luput kita sadari. Bagaimana ini, Eyang? Reva kenapa? Bu Rati semakin histeris karena Reva mendadak kejang-kejang. Tolong lakukan sesuatu, Eyang. Selamatkan Reva. Kendalikan dirimu, Rati. Jangan begitu. Bu Wiyarji berusaha menenangkan Bu Rati. Reva pasti akan baik-baik saja. Kamu harus percaya dengan anakmu. Bagaimana saya bisa tenang, Bu, melihat Reva seperti ini? Sahut Bu Rati di sela tangisnya. Dia anak saya satu-satunya, Bu. Saya bisa mati kalau Reva kenapa-napa. Secara mengejutkan, Reva tiba-tiba berhenti kejang. Tanpa peringatan apapun, dia bangkit dan duduk tegak. Kedua matanya terbelalak lebar, tanpa berkedip, menatap lurus ke depan. Ekspresinya kosong, sementara tubuhnya kaku seperti patung. Orang-orang di sekelilingnya spontan mundur beberapa langkah, terkejut dan takut. Reva, sayang. Meski sebenarnya takut, Angga mencoba mengajak istrinya bicara. Kamu sudah sadar? Reva menoleh dengan gerakan yang sangat pelan ke arah Angga. Sayang, kamu baik-baik saja. Apa yang sakit? Beritahu aku mana yang sakit. Bibi Reva tampak bergerak, tapi alih-alih menjawab pertanyaan suaminya, dia justru tersenyum dengan sangat mengerikan. Lalu tiba-tiba, aku bukan Reva. Reva sudah mati.